Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Zaki Rosin Alaswi, NIM 2019 10.130 311 051. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu untuk mata kuliah pembangkit tenaga listrik. Untuk tugasnya itu sendiri meresum beberapa jurnal eh, yang dimana jurnal itu sebagian besar membahas tentang MPPT. MPPT sendiri adalah maksimum PowerPoint maksimum PowerPoint tracking yang dihasilkan oleh PV eh, pada kondisi apapun. Untuk jurnal yang pertama yang saya ambil yaitu berjudul MPPT menggunakan algoritma particle swarm optimization dan artificial bee colony. Dari permasalahan jurnal yang pertama yang saya bikin itu, permasalahan utama pada pemanfaatan sistem PV adalah rendahnya energi listrik yang dihasilkan, terutama ketika kondisi radiasi matahari rendah dan suhu yang selalu berubah-ubah. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah membuat PV menghasilkan energi tertinggi dengan efisiensi maksimum. Titik tersebut adalah maksimum power point atau bisa disebut MPP. Letak dari titik MPP ini tidak diketahui, tetapi titik ini dapat dicari menggunakan algoritma pelacak agar daya yang dihasilkan oleh PV selalu berada di titik MPP dalam kondisi apapun. Sumber data dari jurnal yang pertama ini, yang pertama pengujian boost converter tanpa MPPT dengan duty cycle sebesar 40% dengan tegangan yang berbeda-beda dan besaran bebannya sebesar 1,5 ohm. Dua, untuk pengujian boost converter tanpa MPPT dengan duty cycle sebesar 20% sampai 80% dengan tegangan 15,5 volt, beban 1,5 ohm dan arus sebesar 1,5 ampere. Yang ketiga, pengujian bus komputer menggunakan MPPT dengan algoritma PSO. Dilakukan pengujian pada pukul 9 pagi sampai 11 siang, 11 lebih 10 siang waktu Indonesia Barat. Lalu yang terakhir, pengujian bus converter menggunakan MPPT dengan algoritma ABC. Dilakukan pengujian pada pukul 9 pagi sampai 11 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Metode metode dari penelitian ini sendiri yaitu menggunakan algoritma particle swarm optimization atau yang bisa disebut dengan PSO dan artificial bee colony. Ini atau disebut dengan ABC. Objek penelitiannya itu sendiri ya jelas objek penelitian itu sendiri yaitu PV atau photovoltaik. Lalu yang terakhir ini dari hasil penelitian ini didapatkan rata-rata daya yang dihasilkan tanpa MPPT sebesar 12,55 watt, lalu MPPT dengan algoritma PSO sebesar 16,79 watt, dan MPPT dengan algoritma ABC sebesar 14,52 watt. Dari hasil penelitian tersebut dibandingkan bus converter tanpa menggunakan MPPT, bus converter dengan menggunakan MPPT dengan algoritma PSO dan ABC menghasilkan daya keluaran yang lebih baik. Namun dari dua algoritma yang digunakan dalam makalah ini ditetapkan hasil bahwa algoritma PSO menghasilkan daya keluaran yang lebih baik daripada algoritma ABC. Lalu untuk kelebihan dari jurnal ini yang setelah saya baca, untuk
Kelebihan dari makalah ini adalah penelitian ini memberikan dua metode algoritma yang menggunakan PSO dan ABC. Selain dua algoritma itu, penelitian ini juga memberikan metode tanpa MPBT. Namun juga ada kekurangan juga dari makalah atau jurnal yang saya baca ini. Eh, Kekurangannya yaitu dari metode ini data pengambilan hanya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 11 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Nah, kita lanjut untuk ke ansar jurnal yang kedua yang telah saya baca. Yang dari jurnal yang kedua ini judulnya berjudul Analysis of Maximum Power Point Tracking Techniques for Photovoltaic System. Dari yang telah saya baca, dari permasalahan yang diambil adalah dampak variasi lingkungan yang cukup banyak dari PV itu sendiri. Terus tujuan bentuk penelitian ini untuk mengurangi dampak variasi lingkungan diperlukan pengontrol MPPT Maximum Power Point Tracking untuk memanfaatkan daya yang diperoleh secara optimal. Jadi untuk sumber datanya sendiri, untuk data yang digunakan di sini menggunakan modul PV PWX 500 dengan penyinaran matahari yang berbeda-beda, yaitu mulai dari 1000 watt meter persegi sampai 200 watt meter persegi, dan juga suhu yang berbeda-beda, mulai dari 0 derajat sampai 60 derajat Celcius. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu ada dua. Yang pertama menggunakan fuzzy logic dan incremental conductance. Untuk objek penelitian itu sendiri yaitu photovoltaik atau yang bisa disebut dengan PV. Lalu untuk hasil dari penelitian itu yang pertama, ketika suhu meningkat, tegangan rangkaian terbuka sel photovoltaik menurun dan variasi kecil dalam arus sel maksimum. Untuk yang kedua, ketika suhu meningkat, daya maksimum menurun. Ketiga, teknik MPPT berbasis fusi memberikan respon yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode incremental conductance. Dan juga setting time MPPT berbasis fuzzy logic controller lebih sedikit jika dibandingkan dengan MPPT incremental conductance. Selain itu juga ada beberapa kelebihan dan kekurangan menurut saya yang ada pada jurnal ini setelah saya membaca jurnal ini. Yang pertama, untuk kelebihannya dari jurnal tersebut adalah memberikan dua metode penelitian yaitu fuzzy logic dan incremental conductance, dan juga memberikan data parameter yang bervariasi. Namun juga ada kekurangannya. Dari kekurangan dari jurnal yang telah saya baca ini, di sini hanya menggunakan satu jenis PV, yaitu menggunakan PV PWX 500. Dan untuk jurnal ketiga yang telah saya baca, yaitu berjudul Distributive Maximum Power Point Tracking for Serial Photovoltaic Panels with Partial Power Regulation. Untuk permasalahan yang diangkat dari jurnal ini adalah panel PV biasanya dihubungkan secara seri dan paralel untuk menghasilkan tegangan daya keluaran yang lebih tinggi. Partial shading merupakan masalah yang sering ditemui. Partial shading tidak hanya mengurangi tegangan atau daya keluaran, tetapi juga menyebabkan beberapa titik panas dan
pada panel dan mengurangi masa pemakaian sistem, atau bahkan merusak secara permanen. Dengan demikian, dioda bypass diterapkan untuk mengatasi permasalahan bayangan parsial. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk memanfaatkan sistem tenaga surya dengan sebaik-baiknya, pelacakan titik daya maksimum MPPT. Untuk sumber datanya, di sini terdapat 4 sumber yang diberikan. Yang pertama, pelacakan SGMBP dengan 3 panel PV yang terhubung secara seri. SGBMPP itu sendiri adalah sistem global maksimum power point. Terus yang kedua ada curve 441. Yang ketiga ada IM meningkatkan menjadi IMPP2. Yang ketiga ada MPP dan dari PV1 dan PV3 tercapai. Untuk metode penelitian pada jurnal ini, hanya menggunakan satu metode penelitian, yaitu sistem global maximum power point tracking, atau yang bisa disebut dengan SGM-BPT. Nah, objek penelitian itu sendiri menggunakan photovoltaik. Hasil dari hasil penelitian pada jurnal ini, sistem tiga panel dengan konverter flyback dilengkapi untuk memvalidasi kelayakan. Hasil estimasi dan eksperimen mendekati dan mencapai daya output sistem yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya yang menggunakan dioda bypass. Sama halnya dengan jurnal 1 dan 2 tadi, setelah saya membaca terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, data yang diberikan cukup bervariasi dan tidak hanya menggunakan satu jenis PV saja. Namun ada kekurangan dalam metode penelitian ini, hanya menggunakan satu metode yang yaitu metodenya SGMPPT, yaitu yang bisa disebut sistem global maximum power point tracking. Lalu jurnal yang keempat dan jurnal yang terakhir saya baca itu berjudul Comparison between proposed fuzzy logic and UNFIS for MPPT control for photovoltaic system. Dari permasalahan dari jurnal ini adalah efisiensi konversi energi photovoltaik yang masih buruk. Nah, untuk tujuannya itu sendiri adalah untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan sistem PV dengan pengontrol MPPT untuk mengumpulkan daya listrik maksimum dan dari modul photovoltaik dalam kondisi kerja yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari 4 jurnal yang telah saya baca ini, semuanya itu membahas tentang masalah yang sama dan tujuannya juga sama, yaitu mencari nilai daya maksimum dari modul PV tersebut. Namun dari 4 modul ini yang membedakan hanya sumber datanya dan menggunakan metode apa yang digunakan. Untuk sumber data dari modul yang keempat ini, sumber datanya menggunakan array PV 100 kW yang terhubung ke jaringan-jaringan, itu disimulasikan menggunakan MATLAB Simulink. Berbeda dengan jurnal-jurnal sebelumnya, di sini tidak menggunakan alatnya langsung, namun menggunakan software MATLAB Simulink untuk pengujiannya. Dan diambil data keluaran generator, tegangan operasi, arus jaringan, siklus kerja, dan tegangan jaringan dari 2 metode yang digunakan, yaitu fuzzy logic dan UNFIS. Untuk metode penelitiannya itu sendiri, di sini menggunakan dua metode, yaitu fuzzy logic controller dan
Anfis atau yang bisa disebut dengan neurofasi. Dan objek penelitian dari jurnal ini ya sudah jelas yaitu fotovoltaik. Lalu eh, dari hasil penelitian tersebut didapatkan berdasarkan simulasi didapatkan bahwa dengan kedua kontrol tersebut panel PV dapat menghantarkan daya yang maksimal. Namun kinerja MPPT fuzzy dengan pengurangan aturan lebih baik daripada MPPT unfazed dalam hal kecepatan pelacakan. Jadi dalam hal kecepatan pelacakan, um, algoritma unfazed lebih unggul daripada algoritma fuzzy. Setelah saya baca-baca, terdapat kekurangan juga dan kelebihan dari jurnal ini. Kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini adalah untuk kelebihan terlebih dahulu, jurnal ini memiliki dua metode yaitu FLC dan ANFIS. Dan kekurangan dari jurnal ini adalah data yang diambil dari jurnal ini paling sedikit di antara 3 jurnal sebelumnya, hanya membandingkan kinerja dari dua metode tersebut. Baiklah, mungkin itu saja dari jurnal yang telah saya baca. Dan yang terakhir mungkin ada saran dari saya untuk jurnal eh, mungkin yang membahas tentang MPPT atau yang ini sejenisnya dengan seperti 4 jurnal yang di atas. Mungkin untuk penelitian berikutnya bisa menggunakan metode dalam satu jurnal menggunakan metode penelitian yang mungkin bisa lebih banyak dan juga sumber data yang lebih banyak agar kita bisa membandingkan secara langsung mana yang lebih efisien dan mendapatkan daya yang lebih besar di antara beberapa banyak metode yang uh, ada untuk menghasilkan daya dari PV fotovoltaik tersebut. Baiklah, mungkin itu saja saran dari saya setelah saya membaca 4 jurnal ke atas di atas. Baiklah, saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.